Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan, Bapak Sekjen Gerindra, ini jabatannya memang banyak Bapak. Wakil Ketua MPR RI, Ketua Fraksi Partai Gerindra RI, Ketua Dewan Pembina Yayasan Darul Hikam, Bapak Haji Mujani. Saya kalau ketemu Pak Mujani, saya bilang tadi juga, mendingan ditampilingan Pak. Karena begini mungkin para hadirin, kalau saya salah ngomong di PAW. Di PAW itu dieureunkeun gitu. Kalau kata bahasa Romawinya, kan nggak boleh bahasa Sunda. Punten Pak Mujani. Yang terhormat Ketua Yayasan Darul Hikam Bapak Dr. Insinyur Haji Sodik Mujahid MSc yang selalu ngoreksi. Yang terhormat Wali Kota Bandung Bapak Haji Yana Mulyana, semoga Kota Bandung ini bisa lebih hebat lagi Pak Yana. Burung palung hade goreng orang Sundanya, ya kan dari Gerindra ya Pak Yana ya. Lebih hebat lagi ya. Yang saya hormati, yang saya banggakan juga anggota DPRD Jawa Barat maupun dari kota ini. Pak Ucok coba berdiri Pak Ucok. Kasihan yang di belakang silau. Harusnya pakai peci. Yang terhormat seluruh jajaran pengurus, penasehat dan pembina Yayasan Darul Hikam, Bapak Profesor Jaja Jahari. Yang terhormat Ibu Profesor Neni Sri Imaniati, Bapak Insinyur Repi Ahmad, Ibu Ruri, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini kita bisa berkumpul di sini di tempat yang bahagia ini. Jadi tadi malam saya ditelepon oleh Pak Sodik, intinya katanya 400 orang anak-anak SMA. Mungkin saya hanya ingin memberikan motivasi. Tapi sebelumnya mungkin mohon izin Pak Sekjen, saya akan memperkenalkan diri. Kalau nama kerennya Taufik Muhammad Sarip Hidayatullah. Asik. Kalau saya dengan Pak Sekjen itu rasanya ngadeg-deg gitu Pak Sekjen. Walaupun mungkin dari mantan komando pasukan khusus ini sebenarnya gitu. Jadi saya lahir di Cirebon, dibesarkan di Cikampek. Saya masuk Akabri tahun 83. Dinas pertama saya kebetulan di Bandung, di Baleendah. Pindah ke Kerawang 305, baru ke 38 mungkin ketemu dengan Ketua Umum Bapak Haji Prabowo pada saat masih saya bujangan. Dan saya masuk jajaran di Baret Merah, itu pangkat mayor, di latihan komandonya mayor. Jadi kalau ingin kurus, latihan komando. Saya turun 24 kilo. Mungkin saya tidak akan banyak bicara. Saya hanya ingin bahwa SMA ini adalah awal dari kehebatan kita nanti kelak kemudian hari. Saya masuk Akabri, dari kecil cita-citanya ingin jadi jenderal. Saya belum tahu itu jenderal itu kayak apa. Akabri juga saya nggak tahu. Taunya kapan? Setelah di Magelang. Oh iya Akabri teh. Jadi tolong mungkin ini kan didengar oleh anak-anak SMA ya. Jadi saya nggak ngerti karena ibu kandung saya ini pengen cita-cita jadi istri jenderal. Kata ibu almarhum. Nikahlah sama Bapak Apandi, Kapten Apandi, gugur tahun 45. Penggantinya Bapak. Bapak saya ketembak lagi 3 kali. Berarti cek mak teh. Mak teh mau bisa jadi istri jenderal. Tapi kudu nyetak anak jenderal. Alhamdulillah dapat 2 saya dan adik saya. Orang Cikampek gitu. Jadi yang ada di sini, dan saya belum pernah seumur hidup saya dimarahi oleh ibu.
maupun oleh ayah saya. Jadi yang kalau kata Pak Sodik disiplin. Disiplin itu ada dua. Disiplin lahir dan batin. Tanamkan kepada para siswa disiplin batin, jiwanya yang ditanamkan. Mengagumi orang tuh gampang. Oh enak ya jadi Pak Mujani. Dikawal, di depan dikawal, di belakang dikawal, di belakangnya lagi ada pengawal lagi. Tetapi tidak gampang untuk jadi Pak Mujani itu. Perjuangannya berat. Mungkin di sini kebetulan banyak tentara ini. Tidak gampang. Kalau kata Pak Buki itu nggak tahu benar apa enggak. Jalan ke surga itu lewat neraka. Jalan kebahagiaan itu pengorbanan. Marilah kita berjuang. Karena surga tempat yang enak, neraka tempat yang tidak enak. Jadi ambil dulu derita. Tapi bukan derita kita sengsara. Gitu. Mungkin kalau mohon izin Pak Mujani. Saya dari SD sampai tamat SMA nggak kenal itu namanya ulang tahun. Nggak kenal piknik. Saya ingat tamat SMA di Cikampek itu setelah lulus baru ke Maribaya. Gunung Tangkuban Perahu. Kata ibu saya, lebih baik kamu tidur daripada kau jalan. Jadi jangan diambil dulu yang enak. Tapi jangan juga kita belajar itu terpaksa. Makanya kalau bahasa Pak Sekjen itu, jangan sampai kita ini lengah. Sayang waktu SMA gagal hidup. Walaupun mungkin ada SMP bisa jadi menteri. Gitu. Tetapi tidak bisa begitu, itu pengecualian. Gitu. Saya sekolah di Akabri 4 tahun di asrama, di Gubuk, nggak ada gelar itu. Makanya saya belajar. Saya ngambil S1, ngambil S2, kalau kata Pak Sodik akhirnya ngambil doktor. Pada waktu zaman Letkol juga saya pernah jadi doktor Pak Sodik. Di Mabes, mondok di kantor. Jangan berhenti kita belajar. Jadi saya cuma menghimbau disiplin, jiwa yang disiplin. Batinnya yang harus disiplin. Jangan karena dicarikan ku guru, dicarikan ku ibu, ku bapak. Kalau bahasa sekarang itu mungkin karena semuanya kata Pak Sodik tadi mensos, main HP. Dekat di mata, jauh di hati. Saya punya anak 3. Dengan istri saya makan bareng. Nuhiji mikir Amerika mungkin, nuhiji mikir mana, nuhiji mikir mana. Karena tidak konsentrasi kepada kita makan ini. Padahal pada saat makan kita bisa ngobrol. Kalau cerita sedikit mungkin ya Pak Sekjen, saya kebetulan bersaudara 11. Pokoknya anak kolong tentara Madura Tunji setahun hiji. Kalau bahasa Romawi nama setahun hiji. Gitu. Jadi setiap jam 5 sore itu kita kumpul dengan orang tua. Kebetulan ibu kandung saya itu guru. Bapak saya tentara. Coba kalau kita disuruh, belajar kamu Fik. Sampai detik ini juga saya tidak pernah nyuruh anak saya belajar. Cuman caranya bagaimana menyampaikan supaya dia mau belajar. Tapi bukan sombong, kebetulan pala linter. Itu juga bapakna. Kalau saya mungkin cerita anak saya yang pertama SMP 5 Bandung, SMA 3 Bandung, S1, S2 di Jerman, teknik industri. Boleh sedikit ya, mungkin sombong sedikit mungkin ya. Dan nanti kalau ketemu lagi 10 tahun kita ngobrol reuni teh udah ngobrol 1 jam, kamu tuh siapa? Kan geus pararikun kan gitu. Mempengcan pikun gitu. Yang kedua alhamdulillah juga dari UI Belanda, sekarang di ITB udah mau selesai. Jadi saya mengharapkan kepada bapak-bapak guru juga entong galak gitu. Karena saya merasa bahwa walaupun bapak saya tentara, saya belum pernah ditegur satu kata pun oleh bapak kandung saya. Begitu juga oleh ibu saya. Cuman mengajak, mari kita mengajak. Sayang kalau kita ditekan anak-anak juga, tapi memang anak-anak kita sebetulnya bager-bager. Cuman kita aja merasa, zaman dulu mah, kieu, ayeuna kieu. Oh, itu bisa disamakan. Jadi saya
Tapi kalau yang intinya terakhir, tadi saya udah koordinasi dengan Ketua Komisi 5, Pak ini, Pak Haris, insya Allah kita tiasa ngebantu dari DPRD untuk apa? Saya pagi-pagi udah telepon ke Pak Haris. Pak Haris, Pak Sekjen jam berapa berangkat? Jam 8, padahal jam 8 Manado. Berarti jam 7, makanya saya punten terlambat tadi 5 menit. Hibah. Mumpung aya payana oge payana sebagai wali kota. Karena pembentukan watak ini penting gitu. Jadi kalau bahasa inteleknya itu bahwa disiplin itu atau pembentukan watak itu ada disiplin lahir dan batin, dunia dan bekal di akhirat. Nah sekarang kita mau di dunia apa yang harus kita jadikan? Atau pembentukan watak itu formal dan non formal. Non formal dibagi dua lagi, pendidikan sekolah, pendidikan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Makanya saya juga bangga diundang sama Pak Sodik untuk membentuk watak-watak Islam anu bener kan gitu. Emang Pak Taufik Islam itu bener, semuanya juga bener. Insya Allah keluaran dari sini jadi orang-orang yang hebat. Saya tuh kalau nggak ada Pak Sekjen mah enak ngomongnya, ada Pak Sekjennya asa-asa kaku itu loh. Asa enu narik di belakang, ada enu neken dari atas. Ya kan? Makanya tadi Pak Sekjen kesini enggak. Iya dari jam 8 berangkat pada jam 7. Asa nanti ngemplong kalau nggak ada Sekjen, plos gitu bicara tuh. Gitu. Tapi saya yakin percaya mari kita bersama. Kalau tidak kita siapa lagi? Karena banyak orang yang pinter, sekolah dari Amerika, bobo datang ke sini diterapkan di sini pada ternyambung. Padahal kita budaya lokal itu yang harus kita tingkatkan. Sebetulnya kalau saya basic saya ini dalang. Makanya nggak ada cita-cita. Ini gara-gara Pak Sekjen aja saya jadi ketua DPD. Ya kan. Seujung rambut juga nggak ada kebayang jadi ketua DPD, anggota DPRD, enggak kebayang. Karena cita-cita saya hanya dalang dulu. Tamat, lulus, jadi pensiun, ya dalang sudah. Walaupun mungkin dalang telaku aja nama. Ya minimal jadi Ustadz RT lah. Jadi saya nggak panjang lebar, karena kalau ada sekjen ini percuma juga kita saya ngomong. Rasanya teh salah begitu. Sieun gawe gitu kan. Ya nggak tahu udah takdir mungkin Pak Sekjen kan gitu. Jadi saya mohonkan pendidik jangan galak ke siswanya, mengajak gitu. Begitu juga siswanya. Mungkin Pak Sodik nanti ngundang saya 4 jam gitu, tapi jangan ada Pak Sekjen gitu ya Pak Sodik ya. Nya sok saya 4 jam nggak pakai honor gitu naon kan gitu loh ya. Yang jelas tadi saya sudah bicara dengan Pak Haris Babihu sebagai Ketua Komisi 5 yang membidangi pendidikan, insya Allah akan diajukan nanti apa yang diminta oleh Pak Sodik untuk pembangunan ini. Daerah nu penting mah Pak Sodiknya, akhirnya profesor banyak di sini, dokter banyak, udah pada linter kan gitu. Jangan sampai siswanya banyak, bangunan itu ayaknya kan gitu. Saya kira itu mungkin dari saya Pak Sekjen, punten ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Kalau kata Pak Sekjen, tujuan hidup Bang Taufik apa? Mencari kebahagiaan lahir dan batin dunia dan bekal di akhirat. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.